Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah merahmati kita semua sehingga kita dapat mengikuti rangkaian acara pelantikan anggota DPR RI pada hari ini. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan rakyat kepada kami untuk menjadi wakil-wakil rakyat periode tahun 2024-2029. Alhamdulillah, prosesi pengucapan sumpah janji anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan secara lancar dan hikmat. Atas nama pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat datang di DPR RI. Berdasarkan pasal 427D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Alhamdulillah telah terpilih pimpinan DPR RI, yaitu alhamdulillah saya sendiri, Puan Maharani dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian Saudara Adis Kadir dari fraksi Partai Golongan Karya. Selanjutnya Saudara Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Selanjutnya Saudara Cucun Ahmad Syamsurizal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan selanjutnya Saudara Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasional Demokrat. Kami secara kolektif kolegial dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sejak tanggal 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2029 akan mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR RI. Koordinasi dan sinergi tersebut akan diarahkan agar seluruh anggota DPR RI dan AKD DPR RI menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi secara efektif. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya mau tanya kepada Bang Terry. Bang Terry, adakah informasi yang bisa dibagikan kepada kita? Salah tidak kalau masyarakat bertanya-tanya, ini apa artinya Puan Maharani kembali ditunjuk menjadi ketua DPR? Kan sudah santer itu, katanya mau digantikan oleh fraksi lain yang menduduki menjadi anggota DPR. Kalau nanti Mbak Puan jadi ketua DPR, masuk barisan gerbong koalisi. Bagaimana tanggapannya? Ya, kalau bukan Mbak Puan, pertanyaannya kan Indonesia negara hukum. Ya. How to? Wong itu hukum loh yang bicara, bylaw-nya pemenang pemilu yang memperoleh kursi terbanyak menjadi ketua DPR. Itu bylaw 427D tegas mengatakan. Jadi pertanyaannya sama seperti yang Pak Andre tadi katakan, nggak ada kompromi. Itu rights. Nah, PDI Perjuangan akhirnya menetapkan Mbak Puan. Kenapa? Dengan segudang prestasi. Dengan yang 5 tahun yang sedang tengah berjalan ini. Makanya kita pilih. Jadi tidak ada kompromi. Itu loh. Jadi kalau saya katakan, ya jangan berprasangka lah. Ya. Bang Andre, nama Mbak Puan, Bang Aziz Kadir, Sufmi Dasko, Saan Mustafa, dan Pak Cucun, sebenarnya kalau boleh jujur nih Bang Andre tahu nama-nama ini per hari ini ketika diumumkan, atau anggota-anggota di fraksi dari partai politik udah tahu dari sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, Bang Andre? Ya, begini Caca ya, pastinya setiap partai akan mengusung kader terbaiknya untuk posisi pimpinan DPR ya. Dan saya tentu sangat tahu sebagai kader Partai Gerindra, saya tahu persis siapa kader terbaik Partai Gerindra yang mampu memimpin DPR. Ya ini ya tentu Pak Sufmi Dasko Ahmad, dan itulah yang menjadi dasar keputusan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina kami memutuskan nama Pak Sufmi Dasko Ahmad menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili fraksi Partai Gerindra karena beliaulah kader terbaik. Dan kami tentu mengetahui bahwa Pak Prabowo mengambil keputusan. Tentu tidak serta-merta keputusan itu hari ini sidang paripurna
Lalu hari ini juga diputuskan, itu keputusan sudah diambil secara rangkaian yang panjang, karena sekali lagi pilihan Partai Gerindra Pak Sumi Dasko itu pilihan paling tepat, karena beliaulah kader terbaik kami yang akan mampu mewakili Gerindra dan memimpin DPR 5 tahun ke depan. Jadi saya rasa begitu juga PKB memutuskan Bang Cucun, PDI Perjuangan memutuskan Mbak Puan, Bang Saan diputuskan oleh Partai Nasdem, lalu Bang Adis juga diputuskan oleh Golkar. Pasti seluruh partai akan mengusung kader-kader terbaiknya. Karena sekali lagi DPR periode 2024-2029 akan memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Saya Dan akan banyak perubahan-perubahan nanti ya di dalam 1-2 minggu ke depan. Pimpinan DPR tentu akan mengumumkan AKD dan dan juga komisi. Tentu harapannya apa? DPR ke depan akan jauh lebih baik dan jauh bekinerja melayani masyarakat. Saya sudah tangkap, berarti fraksi saja yang tahu nama-nama yang akan diusulkan untuk menjadi wakil ketua dan juga ketua ya. Berarti Bang Andre seakan-akan membantah bahwa nama Mbak Puan ditunjuk sebagai ketua DPR sebagai bentuk kompromi bahwa PDIP masuk dalam gerbong koalisi Prabowo Gibran. Begini ya, saya ingin menyampaikan bahwa nama-nama yang diusung masing-masing fraksi itu adalah hak masing-masing fraksi, dan sesuai hukum ya tadi disampaikan oleh Arteria, ini aturan undang-undangnya memang partai pemenang pemilu lah menjadi ketua DPR. Nah, apakah nanti PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintah, itu tentu sekali lagi hasil perbincangan pimpinan kami Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Kita tunggulah tanggal mainnya. Yang jelas kalau saya sebagai anggota DPR RI ya tentu berharap semakin banyak dukungan kepada Pak Prabowo semakin baik. Karena sekali lagi ya kita ingin setelah dilantik Pak Prabowo 20 Oktober 2024 ini, beliau langsung tancap gas dan bisa segera memenuhi ekspektasi rakyat, bisa memenuhi janji-janji kampanye beliau. Dengan tentu semakin banyak dukungan politik tentu akan memperkuat posisi Pak Prabowo dalam melancarkan program-program kerja beliau dalam melayani masyarakat tentu. Kang Ujang boleh ditanggapi, berarti salah. Tapi sekali lagi, itu kewenangan para pimpinan. Kang Ujang berarti salah dong anggapan mungkin analisis dari masyarakat, karena publik kita pintar-pintar ya, ketika PDIP menunjuk Mbak Puan dan kemudian diamini menjadi ketua DPR, sudah pasti PDIP masuk dalam gerbong koalisi. Salah? Kalau saya melihat begini ya, saya katakan kenapa tadi ada analisa kompromi, dan bukan sesuatu yang haram kompromi itu, power sharing, kompromi itu hal yang baik sebenarnya dalam politik. Tergantung dalam konteks dia kepentingannya kemana, untuk masyarakat, apakah untuk individu atau untuk partai itu sendiri. Nah, dalam konteks ini begini, konstruksi DPR hari ini kan 8 partai politik, 8 fraksi kan yang lolos. Ketika mayoritas itu Kim dan Kim legowo, sekali lagi ya, Pak Prabowo legowo memberikan tiket itu kepada Mbak Puan yang itu sesuai dengan Undang-Undang MP3 memang harus partai pemenang di Pileg. Nah, di sana kejiwabesaran mestinya kan partai yang mayoritas dia akan ambil, tetapi tidak. Nah, disitulah bagi saya itu ada kemungkinan besar ada kompromi-kompromi yang sifatnya ya soft, dan itu bagi saya menganalisa kemungkinan besar indikasi tanda-tanda seperti yang dilihat oleh publik itu akan kemungkinan besar akan terjadi bahwa PDIP bisa saja akan masuk koalisi di Oktober tanggal 20 atau tanggal 21 ataupun nanti di tengah jalan. Jadi indikasinya udah banyak. Nah, oleh karena itu saya ya mohon maaf sebagai pengawas, sebagai akademisi, tidak dalam konteks seudon Bang Terry, tapi mengamati secara objektif bahwa inilah sebenarnya fenomena. Di situ ada legal standing Undang-Undang MP3 yang memberi kewenangan Mbak Puan Ketua DPR sebagai partai pemenang, tapi di saat yang sama kan butuh untuk tadi kompromi dengan kekuasaan begitu atau dengan eksekutif. Apalah istilahnya pemirsa ya, fatsun politik atau mungkin enggak? Kebiasaan yang terjadi dalam periode sebelumnya adalah ketika ketua DPR adalah partai politik pemenang dalam Pileg dan kemudian pun sejalan dengan pemerintahan. Apa jadinya ketika ketua DPR berbeda pandangan dengan pemerintah atau eksekutif? Nanti akan dibahas sesaat lagi. Usai jeda berikut.